Siapa itu? Lupa saya. Iya. Saya ingat. Kemudian Kang Ridwan Kamil, ini sama-sama korban PHP visa. Lu. Karena dari awal saya dan Kang Emil ini jadi tamu kerajaan, tamu kedutaan, tapi alhamdulillah sampai last minute nggak keluar. Jadi tamu Allah kan lebih. Nah, kemudian kita benar-benar merupakan panggilan Allah, bukan merupakan panggilan kedutaan. Karena Allah memanggil orang yang karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi akan memampukan orang yang terpanggil. Termasuk Kang Emil ini ya. Jadi terakhir mujamalah nggak ada, kemudian forodah nggak ada, kemudian pura-pura ada. Ifrat. Nyar. Dan juga perusahaan baru ini, Islam Nusantara Foundation. Namanya foundation kan. Ya CEO-nya lah. Iya. Bapak Ibu dan para pemirsa lagi yang saya muliakan, salah satu yang saya pelajari dan saya kagumi dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika ada menyikapi cacian, bulian dan makian, yang mungkin dari sekian kawan-kawan Nahdlatul Ulama, mungkin saya termasuk orang yang paling sering dibully, dicaci, dimaki. Termasuk mungkin yang paling kekinian adalah persoalan dengan sejak kapan rendang punya agama. Sejak kapan rendang punya agama. Kemudian ada yang memberikan kontra narasi dengan mengatakan sejak batik dan angklung punya keluarga negaraan. Kemudian ada yang mengatakan ini jawaban yang sangat cerdas bagi orang yang tidak cerdas. Jadi Twitter saya baca dengan saya. Tapi apapun itu saya selalu feedback atau respon terhadap cacian dan makian itu dengan doa yang baik. Karena saya meyakini doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya saya nggak pernah mendoakan Pak Helmi ini untuk menikah lagi. Karena saya khawatir kembali ke diri saya sendiri. Wah, bijaksana. Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Istrinya ikut jadi lebih bijak. Karena kulul asya tarhalu wala ta'udu illa du'a. Yarhalu birroja wa ya'udu bilanto. Wah, menarik. Masuk. Karena di depan kiai saya harus kelihatan alim dikit lah. Walaupun menurut Al-Maful Abah Yatim, beliau mengatakan ketika saya dulu dibully soal ceramah di gereja itu, saya sempat salah i'rab itu, beliau mengatakan Miftah ini model prototipe qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Jadi yang dimiliki mungkin minimalis tetapi hasilnya maksimalis. Daripada banyak yang maksimalis tapi hasilnya minimalis. Kalau saya tetap kata Gus Ali, ilmunya minimalis tapi amplopnya maksimalis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kalau kita Mbak ini kita alien yang realistik, artinya apa, yang ada real-realnya saja. Walaupun saya muslim tapi soal uang saya senang uang kafir. Salah satu pembulian yang pernah dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ada satu tokoh di Madinah yang sangat tersinggung dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Beliaunya adalah Abdullah bin Ubay, yang kemudian sangat marah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ubay bin Salul. Salah. Ubay bin Ka'ab, bukan bin Salul. Abdullah bin Ubay tadi. Abdul Muslim. Pada akhirnya. Enggak, kalau aku bagus, bapaknya yang munafik. Bapaknya Ubay bin Salul. Sengaja yang dikoreksi. Makanya Ubay bin Salul punya anak Abdullah. Jadi Ubay bin Salul. Sampai kemudian dia mengatakan, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakan. Artinya kalau kemudian hari ini saya dibilang Miftah telek itu ya lumrah. Nabi Muhammad pernah dikatakan anjing. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakan. Makanya kan ramai itu. Miftah telek gitu. Saya bangga dengan telek, karena sejelek-jelek telek insya Allah nggak ada orang yang berani menginjak-injak.
sama sing wani. Nah, yang kemudian menjadi kesabaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah proses untuk berdakwah itu. Karena memang dakwah itu afiliasinya dengan Jibril bukan dengan Israel. Artinya dibutuhkan kesabaran. Sampai kemudian akhirnya anak dari Ubay bin Salul ini kemudian masuk Islam kan. Nah, yang kemudian pengen saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa proses moderasi itu sudah dilakukan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian ketika yang bersangkutan ini meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian diminta oleh anaknya untuk takziah kepada bapaknya yang memusuhi. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW kemudian beliau berkenan untuk melakukan itu. Sampai ujungnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk mensolatkan jenazah almarhum. Waktu itu belum ada larangan, sampai kemudian Allah menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kalau ini nggak salah ya. Jadi ini ujian munakosah. Contoh gitu, profesor. Kan saya dengan kiai saya sama-sama prof. Kalau kiai saya profesor, Gus Miftah provokator. Jadi sampai kemudian bernayat ini wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Yang kemudian dulu saya masih ingat zaman Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi ketika membedah ayat ini, ketika ditanya oleh orang-orang waktu itu di Solo itu MTA, karena orang MTA waktu itu menafsirkan ayat ini sebagai dalil untuk menolak tahlilan. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kemudian yang dimaksud dengan ala ahadin minhum itu siapa? Kira-kira begitu. Sehingga kemudian waktu itu kemudian kalau kita baca dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Dr. Quraisy mengatakan yang dimaksud ahadi minhum itu satu orang munafik, kemudian dia adalah orang kafir. Nah, Mbah Hasyim Muzadi waktu itu beliau mengatakan apa? Pejabat yang korup itu haram untuk disolati berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena pejabat korup itu dianggap munafik. Maka wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah begitu sabarnya proses dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kesabarannya inilah kemudian setelah beliau takziah kepada mayit almarhum, kemudian ratusan anggota keluarga dari almarhum ini kemudian menyatakan untuk masuk Islam. Nah, mungkin dalam tafsir yang lebih sedikit, walaupun saya sering mengatakan begini ya Pak Ilmi, saya paling nggak suka kemudian ketika seseorang itu dibenci, dicaci, dimaki. Itu keperbandingannya dengan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak masalah dibenci. Kenapa? Atau Nabi Muhammad juga dibenci. Ini tentunya perbandingan yang terlalu jauh. Kalau Nabi Muhammad itu dibenci, yang membenci pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Sementara kalau kayak saya dibenci, bisa jadi musuh yang membenci saya benar, saya salah, atau sebaliknya. Bijaksana dong. Depan profesor. Nanti kalau nggak depan profesor yang misuh lagi. Jadi kita terlalu sering kemudian membandingkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak masalah saya dimusuhi, itu Nabi Muhammad juga dimusuhi. Pada akhirnya kita paham bahwa Nabi Muhammad dimusuhi itu pasti benar, yang memusuhi pasti salah. Makanya kemudian kalau saya mengambil apa yang kemudian Nabi Muhammad contohkan adalah ketika kita berbicara uswatun hasanah. Karena saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya kiai itu apa? Untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kiai dicontoh, jadi contoh apanya gitu. Apalagi kiai abal-abal kayak saya kan gitu. Gak ada dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mensikapi bulian, ya, kemudian kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlak Kanjeng Nabi itu apa? Kanjeng Nabi itu kalau senang ngomong, kalau susah diam. Sementara kita umatnya sebaliknya. Kalau senang diam, kalau susah ngomong. Padahal ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sempat bisa diem ya? Sempat bisa diam, nggak bisa teriak-teriak. Tugas kamu tahun depan. Jadi kalau susah diem, kalau seneng ngomong. Makanya dulu ada satu quote yang saya sampaikan di podcastnya Mas Dedi waktu itu adalah, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya selama ini ketika kita mensikapinya diam-diam saja, tanpa harus kemudian menghilangkan persatuan yang tadi Kang Ahmad Muzani sampaikan, bahwa perbedaan pendapat di antara kita seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan.
Kalau kemudian mungkin kalau dalilnya pakai saya dalam jurumnya itu fa'amad doma itu fatakunu alamatan lirafi. Betul ya? Wah, betul. Fa'amad doma itu fatakunu alamatan lirafi. Kemudian dilanjutkan wa ammad doma itu fatakunu alamatan lil khafti. Nah, yang terjadi hari ini ketika kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, itu jatuhnya justru domah bukan kasroh. Ya. Betul, Pak. Jadi jatuhnya itu bukan kempel tapi justru pecah belah. Padahal ketika kita kasroh, fatakunu alamatan lirafi, akan muncul kemuliaan, akan muncul keagungan dan lain sebagainya. Dulu abah saya itu istimewa, istimewanya adalah ketika saya dulu berangkat ke Jogja, beliau cuma pesan satu hal kepada saya waktu itu, kalamun alafdun mufidun kastaqim. Ketika viral, abah saya mengatakan apa abah? Lirofi wan nasbi wajar nasolah kearifina pak inanan ninal ninah. Seorang tahunnya kurang alimin ngerti dikit lah gitu. Jadi yang paling kemudian hari ini mengkhawatirkan dalam kondisi hari ini adalah perpecahan. Padahal kemudian kalau kita melihat spiritnya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peristiwa banjir bandang di Masjidil Haram, kemudian saat itu semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya, sehingga hampir saja terjadi perang. Maka kemudian disepakati siapa yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata Bani Syaibah. Itu siapa yang masuk Babu Bani Syaibah? Bani Syaibah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian adalah Nabi Muhammad SAW ternyata yang masuk pertama kali. Tapi dengan kelegaan beliau, kelegowoan beliau tidak memasangkan sendiri, tapi meminta semua kabilah untuk memegang kain itu, mendekat kepada Ka'bah, kemudian beliau memasangkannya. Mungkin, Bu ya, saya kemudian menduga-duga ketika Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan, beliau minta ketika membuat ibu kota Nusantara, minta supaya gubernur di seluruh Indonesia membawa tanah dan air. Nah, mungkin semangatnya adalah ini. Maka bagi orang yang gagal paham, kemudian kenapa ibu kota dipindahkan ke tempat buangan setan, demit, jin, iblis, sehingga jadi masalah. Kalau saya dulu ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah, ibu kota dipindah ke Kalimantan, saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Jadi move on itu gagal move on itu cobaan, gitu kan? Pura-pura move on itu pencitraan. Move in aja. Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal. Lagunya siapa? Oh, Miftah. Kalau pakai saya jangan sampai ke sana. Karena ini kuat. Jadi kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menyikapi budaya yang indah, begitu indah. Maka alhamdulillah alamin, kita hari ini hadir sowan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan orang-orang kayak saya, kita doakan orang-orang kayak Buya yang banyak sering dibully, banyak sering dicaci maki, semuanya bisa meneladani dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW ketika dicaci maki. Saya selalu mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihan. Bukan gitu, Jen? Yang orang amplopi biasa-biasa. Innallaha ma'ana wa qudusun ma'ahu. Innallaha ma'ana wa qudusun ma'ahu. Ma'i. Mungkin satu syair persatuan yang bisa kita baca di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
Foundation punya banyak proyek. Amin. Proyek akhirat itu, proyek akhirat, proyek langit, mengetuk pintu langit. Ajarullah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan ribuan terima kasih hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita dengarkan bersama Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, kita dengarkan kalimat tasyakur dari Akbar Anwar, dari sahabat kita Akbar Anwar Baflak dan Sohibul Bisa Kevin Haikal. Silakan Kevin Haikal. Sohibul Bisa. Ayo bar. Silakan. Ayo bar. Ayo maju. Ayo walau saatan bar. Ini mantan staf khusus Akbar. agama. Ayo. Pokoknya ada Kevin dan Akbar. Di sini mau nih, Jen. Di sini. Oke, siap. Izin Buya Ki. Biar kopi aku kena syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini suatu kehormatan kita berada di hadapan Masjid Nabawi, di hadapan Maqbarah Kanjeng Nabi. Saya haturkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, orang tua kita semua, Ibunya Inul Hayati Said Akil Siraj, kepada Kiai Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, Gus Miftah, Pak Ridwan Kamil, lalu Pak Muzani, Gus Ali, dan semuanya yang dapat hadir di sini. Ada Habib Alwi juga hadir di sini, Ning Niha, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari ini niat utamanya adalah selain sowan Kanjeng Nabi, kita juga mendoakan mudah-mudahan kakak dari almarhumah adalah kakak dari ibunya Inur Hayati Akil Siraj, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya. Juga kakak dari Pak Akbar Anwar, Allah maafkan segala kekurangan dan kesalahannya dan diberikan rahmat dan kuburnya. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf. Silahkan dilanjut ini agar kopiahnya bisa disuting, Bu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih kepada Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan bersama Mau'idotul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puskesmas. Mantap nih. Siap no buku catatan ya Jili. Siap. Pokoknya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril adzim. Yang kita hormati Kiai Haji Profesor Said Akil Siraj, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Berkah selalu. Amin. Mas Ridwan Kamil, Mas Mujani, dan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak perlu saya sebut satu persatu. Ini agak lupa. Kiai Miftah, mudah-mudahan semakin top. Marco top. Yang saya muliakan dan saya hormati, tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samin jokno Rasulullah sanotoke, tidak ada istilah syirik. Samin jokno Rasulullah sanotoke, tidak ada istilah bid'ah. Satu, Rasul jangan dianggap Tuhan. Dua, Rasul jangan dianggap anaknya Tuhan. Selesai. Tidak ada bahasa.
tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita berusaha menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahu Ahmad. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan, tolong dicatat. Siap. Perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Ketahuilah, antara lesan dan hati ada jalan tembus. Maka sangatlah cerdas para pakar psikologi telah berkata, ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Kalau ucapannya sering menghujat, sering memfitnah, cermin bahwa hatinya kotor. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini senantiasa diberkati dengan rahmat Allah, menjadi santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Usahakan istiqomah menselaraskan antara ucapan dan perbuatan, karena perbaikan hati harus melalui perbaikan lisan. Mudah berberkah dan manfaat. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dimohonkan kepada Alia Said Akil Siraj. Negara ya. Ngaji gratis. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'di wal naqwa. Ashab al-fadilah, Duratul Afadil, ulama'ana wa habaibana, azzakumullah bi'izzi wa bikarmi, habaib min Madinah, Madinah. Al Madinah, azzakumullah. Al-Mukarram Kiai Haji Ali Masyuri, Musyrif Ma'had Abdul Salawat. Al-Mukarram Kiai Haji Gus Miftah, Musyrif Ma'had Orang Haji. Ampun. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, gubernurnya saya, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil, cucu dari ulama besar dari Garut, kakeknya yang ulama ya, tak kalau cucunya kakeknya. Begitu kan. Al-Mukarram Bapak Haji Imam Ahmad Muzani, Naib Rais Majelis Sya'ab Al-Indonesia, Wakil PPR, Masyaallah. Ibu Nihayah Abdul Parmen Indonesia min Hizbul PKB, Ketua INF Dr. Insinyur Haji Faisal Hilmi Faisal Zaini Hasan, panjang namanya panjang. Dr. Haji Dr. Insinyur Haji Hilmi Faisal Hasan Abdurrahman rahimahullah. Allah rahmu rahmati. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak muda dicintai oleh semua orang ketika di Mekah, karena Rasulullah orang soleh, orang
baik. Dan tadi singgung oleh Gus Miftah, ketika akan meletakkan, mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya, Rasulullah disepakati, beliaulah yang dari Rasul belum, Muhammad disepakati, dialah yang akan mengangkat Hajar Aswad kembali ke posisinya. Kenapa? Karena semua sepakat, hadza rajul amin. Ini orang yang sangat dipercaya. Semua. Ketika beliau masuk melalui Babu Bani Syaibah. Rasulullah dicintai semua orang karena orang soleh. Tapi begitu Muhammad menjadi muslih yang mereformasi, bukan hanya baik tapi yang memperbaiki, lahirlah pro kontra. Yang senang banyak, yang tidak senang juga banyak. Jadi orang soleh semua orang senang, orang muslih tidak semua orang senang. Terutama orang yang terancam akan dirugikan oleh orang muslih tersebut. Orang baik dan orang perbaiki. Nah ya, orang baik, orang yang memperbaiki. Kemudian setelah, ini ringkas saja, setelah 12 tahun beliau dakwah di Mekah, mendapatkan pengikut sangat sedikit, paling-paling 120 orang. Pada musim haji datanglah dari Yathrib. Ini namanya Yathrib dulunya, di Madinah namanya Yathrib. Karena yang membangun kota ini seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlir bin Sam bin Nuh. Yang membangun kota ini namanya Yathrib. Maka kota ini namanya Yathrib. Nah, ketika tahun ke-12 ada 12 orang dari Yathrib, antara lain As'ad bin Zurarah, Uqbah bin Nafi', Umayyah bin Somit, dan lain-lain, 12 orang masuk kota Mekah, mendengar isu yang sangat santer. Ada orang gila, pemuda masih muda tapi gila, namanya Muhammad, Majnun, sakit. Maka orang 12 ini penasaran, seperti apa sih orang gilanya ini, ingin tahu lah. Kita kalau ada mendengar ada orang gila kan ingin tahu kan. Dicari, jumpa di sebelahnya Jumrah Aqabah, sedang baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, orang 12 mendengarkan beliau baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, orang 12 mengatakan, wallahi inna hadha lan nabiyyul ladzi wa'adana bihil Yahud. Ini bukan orang gila. Ini nabi yang sedang digadang-gadang, ditunggu-tunggu oleh Yahudi untuk mengancam, menteror kita. Jadi kota Yathrib ini penduduk Arab hanya 2 suku, Aus dan Khazraj. Penduduk Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Pelarian dari Sinai. Nabi Musa setelah wafat di Sinai, Nabi Harun juga wafat, Nabi Yusha juga wafat. Bani Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, ada yang ke Afrika. 3 suku ke Yathrib ini. Semenjak Nabi Musa wafat, orang Israel itu tidak pernah bisa masuk Palestina kecuali tahun 48 dikawal oleh tentara Inggris. Saya nggak kawal tentara Inggris nggak bisa pulang ke Palestina. Bercerai-berai di mana-mana. Nah, itu ini waktu. Kata orang Aus dan Khazraj tahun 12, ini nabi yang sering diandalkan oleh Yahudi. Awas, dan lagi ada nabi akhir zaman yang agung, yang universal, pasti akan mengalahkan kamu. Akan saya usir kamu dari Yathrib ini. Jadi Yahudi mengira bahwa nabi yang sangat agung itu Mesia Al-Muntadhar itu adalah dari Bani Israel. Karena nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Dari Arab cuma Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud. Dari Arab ada yang bukan Arab, bukan Israel, Nabi Yunus, bukan orang Arab, bukan benar-benar Israel. Nabi Yunus dari Mesir. Nah, walhasil orang Yahudi mengharapkan menunggu datangnya Mesia yang ditunggu-tunggu, yaitu dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Maka Yahudi sangat-sangat memusuhi Nabi Muhammad.
setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib sini, tadi sudah disinggung oleh Gus Miftah, Wafiqah Madinah. Ini rohnya nggak terangkan ya, rohnya. Rohnya dari siapa cerita itu? Rohnya yang udah dikira. Ya, roh ayatnya bagi dong. Masuk kota Yathrib, melihat apa? Penduduknya sangat plural, majmuk, maka Rasulullah segera memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahadahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim dari pendatang dari Quraisy, Muslim pribumi yaitu Aus dan Khazraj, Yahudi non Muslim 3 suku, asalkan satu visi misi, satu tujuan, satu cita-cita, tabi'ahum lahiqa bihim, sungguhnya semua adalah satu umat. Artinya apa? Nabi 15 abad yang lalu telah berhasil mencoba dan sukses membangun sebuah kesatuan umat yang berdiri atas konstitusi modern, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi kesamaan visi misi. Maka Yathrib dinamakan Tamaddun, Mutamaddin, Madaniyah atau Madinah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, ditunggu-tunggu oleh penduduk di sini, Rasulullah berhenti dulu di Kuba sana. Berapa kilo? Sini Kuba. Berapa kilo? 6 kilo. 6 kilo. Ya. Di sana istirahat dulu sampai sholat Jumat. Pertama kali ada sholat Jumat di Masjid Kuba sana. Orang sini sudah sangat-sangat rindu. 3 hari itu Kamis, Jumat, Senin baru nyampe sini. Sabtu, Ahad, Senin baru masuk ke kota Yathrib. Di sini sangat rindu sekali, baik itu yang muda, yang tua. Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar. Disambut dengan nyanyian Ola'al Badru alaina bisaniyati wada wajaba syukru alaina mada'alil lahida ayyuhal ma'usufina Walhasil Nabi disambut oleh penduduk Yathrib, onta berjalan, semua orang ingin Tinggalin. ditempati. Ke rumah saya. Nabi jawab, biarkan onta berhentinya di mana? Berhentinya di rumahnya sahabat Abul Ayyub Al-Ansori yang kuburannya di mana? Turki. Di Turki, Istanbul kuburannya. Wafat di benteng tembok Bizantium. Syahid itu Abul Ansori. Berarti di situ kira-kira 1 bulan Nabi membeli tanah dari 2 yatim, jadikan masjid, dan Nabi ngambil kamar di pojok masjidnya sekarang jadi makomnya itu. Itulah cerita singkatnya. Nah, dalam Maulid Nabi ini silakan saja mengatakan bid'ah, silakan. Yang mau mengatakan bid'ah silakan, saya nggak akan jawab, silakan. Tapi fakta sejarah, sejak zaman Nabi banyak sekali pujian-pujian para sahabat yang menggubah syair, menggubah qasidah yang memuji Nabi Muhammad. Nabi tidak melarang, walaupun tidak meminta. 4 jilid saya punya kitabnya, Al-Madhah An-Nabawiyah, yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya punya Al-Madhah An-Nabawiyah 4 jilid. Sofyan bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua punya pujian. Yang paling terkenal adalah Banat Su'ad, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair bin Abi Salma. Dia mencaci maki Muhammad. Muhammad itu tiap malam minum arak, mabok, kemudian ngeluar kata-kata yang nggak jelas, ngigo. Ya Quran itu maksudnya, Quran maksudnya. Ala ablighu anni Bujairan risalatan
فهلاك فيما قلت ويحاك هلاك سقاك بها المأمون كأسا روية فانهالك المأمون عنك وعلاك وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي دين عنها وعلاك على خلق لم تلف أما ولا آبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. Hujair, kamu itu ngikuti Muhammad. Sakoka biar makmun kaksan ruwiyatan. Tiap malam bareng-bareng ramai minum arak dengan Abu Bakar dan teman-temannya dan sebagainya. Sehingga kamu juga tertarik ikut Muhammad. Nah, syair itu dihafal oleh anak-anak kecil, seperti kalau ada nyanyiannya Gus Sultan dihafal semua orang anak kecil. Masyarakat pada hafal, akhirnya sampai kepada telinga para sahabat. Mendengar begitu, para sahabat minta izin, ya Rasul, izinkan kami akan mencari Ka'ab bin Zuhair, dan izinkan kalau saya bisa menjumpainya akan saya bunuh. Ya silakan. Biasanya Nabi Muhammad biasa sabar, biasanya kali ini enggak ini. Silakan. Ya. Cari sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair, sebelum ketangkap, Ka'ab sudah mendengar saya lagi jadi TPO. Kemudian Ka'ab datanglah ke Madinah sini. Ba'da sholat subuh, Nabi habis sholat subuh, Ka'ab minta tolong pada teman-teman dahulu. Abu Bakar juga temannya, yang semuanya kenal juga. Sayyidina Ali juga kenal. Minta tolong diantar menghadap Rasulullah. Tidak ada yang mau. Kamu sendiri aja, saya nggak mau mengantar. Rasulullah marah banget. Akhirnya Ka'ab datang. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar kamu mengizinkan para sahabatmu untuk mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, diampuni nggak Muhammad? Dimaafkan nggak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima nggak Muhammad? Saya terima. Mukanya dibuka, yang tadi ditutup oleh sorban merah itu. Ini nggak ada yang pakai sorban merah ya. Sorban merah itu, syal ahmar, buka. Anak Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Saya orang yang Ka'ab bin Zuhair. Silakan akan engkau apakan. Nabi memaafkan, Ka'ab masuk Islam, keluar syairnya yang memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yuftama kebulu wa masu'adu wadatal bani idrohalu illa aghannu ghadidi tarfi makhulu tajlu awarid dhidhal min idab tasamat kanaha munhalun birrahimah. Wah, panjang ini, yang penting innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zalu fama zala ankashun wala kushufu 'inda al-liqa'i wala milun ma'azilu shamul aranini abtalun labusuhum min nasjidauda fil hayja sarabil bidun sawabihu qad syukat la halaku kana halakul qafai majdulu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idanilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa mar'an an hiyadil mauti tahlil. Walhasil puji-puji, engkau orang mulia, engkau orang besar, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa, datang dari suku Quraisy, maka diikuti oleh para sahabat yang juga luar biasa. Nabi tidak melarang walaupun tidak bahkan Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Belum dipakai selimut, tapi selimutan. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala furushim batain wa selimut polos. Kalau ini burda. Yang tidak percaya, monggo silakan ayo dengan saya atau dengan mantan sekjen. Ini mantan sekjen bukan? Nanti kalau sekjen terus ini bodolan sekjen. Ayo pergi dengan sekjen atau saya ke Istanbul, masuk ke Museum Topkapi. Masih ada burdahnya Nabi Muhammad yang diberi kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salam. Masih ada sama sekali. Yang nggak percaya, yuk lihat. Ini fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Nah, dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa memuji-muji Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau sesuatu yang dibenarkan, walaupun tanpa perintahnya,
menjadi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Qauliyah, sabda Nabi Muhammad. Fi'liyah, perilakunya Nabi Muhammad. Takririyah, yang ngerjakan orang lain tapi mendapat legalitas, mendapatkan pembenaran dari Muhammad, akan menjadi sunnah takririyah. Itu termasuk maulid Nabi menjadi sunnah takririyah. Kalau mengatakan bid'ah ya biarlah, orang-orang nggak pernah ngaji. Kalau sudah ya capek lah itu. Orang bodoh kok bodoh-bodohnya. Nanti saya jadi bodoh lagi, saya layak biar aja. Alladzi yaqulu inna maulid Nabi bid'ah qalu al-ra'iyyin hum juhala. Mughafalin. Haqqo. Jadi maulid Nabi itu adalah sunnah takririyah. Nah, sejak dari situ setiap ada qasidah memuji-muji Nabi Muhammad dinamakan qasidatul burdah. Yang paling terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, yang orang Maroko, orang Maghribi, tapi wafat di Iskandaria, murid daripada Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid Abdul Salam bin Masih. Abdul Salam bin Masih murid Abu Madyan Al-Ghawth Syuaib yang kuban di Wahron Al-Jazair. Yang pembukanya adalah amin tadakuri jirani bidi salami mazata dan anjaro min muqlatil bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kadimati wa awmadal barku fi dhulma'i min idhami fama li'ainaka in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta stafid yahimi ayahsabu sabbu anna hubba mukatimu ma baina munsajimin minhu wa muttalib laula al-hawa lam turiq dam'an ala talali wa la arqta li dhikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahid. Kok saya baca semua saya makin. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di desa di Salab? Atau karena ingat angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa matamu gak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi kangen seseorang. Ngaku saja. Jelas air mata, bekas air mata di pipi seperti kalennya. Ya, seperti aliran air. Kelihatan sekali di pipimu tadi seperti kan bekas kamu selalu menangis itu. Enggak usah mungkin. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabuk cinta. Saya lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih? Dari kau rindukan sampai menangis, bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Saqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli awli minal awalil mutahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan sampai aku menangis gak henti-hentinya bercampur darah gak enak menir tidur adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya ketika kita menghadapi problem atau kesulitan atau kesulitan. Ya, beliau sendiri membuktikan itu. Beliau sakit stroke sebulan, mimpi jumpa Nabi Muhammad, kemudian minta izin akan menggubah syair itu. Seminggu kemudian sudah jadi, mimpi ketemu lagi, Nabi ingin mendengar, coba dibaca. Setelah beliau mendengar,
Yang mimpinya itu famasaha jasadahu. Nabi tersenyum, fatabassama jasadahu, tersenyum dan mengusap-usap Syekh Al-Busiri, besoknya sembuh. Yang percaya silahkan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Sejarah, fakta sejarah, percaya silahkan, dia nggak apa-apa. Kalau ada orang tak ditanya, kalau Anda ditanya, tahu nggak Nabi Muhammad itu? Ya tahu. Siapa? Dia sebaik-baiknya makhluk. Oh, itu jawabnya tukang beca sih. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk. Ah, itu jawabannya orang awam tuh, tukang pulung sampah, tukang pemulung sampah. Kata Busiri ini, orang awam itu. Kalau orang yang kita ini ditanya, man huwa Muhammad? Jawabnya, wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata solat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fat dinhum kawakibuha yudhirna anwaruha linnasi fid dhalami. Ini jawab yang benar nih kalau orang kita yang sudah berpendidikan, yang melek. Siapa Muhammad itu adalah semua mukjizat, semua ayat yang didatangkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua apalagi karomah, apalagi datang sumbernya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu bagaikan syams, bagaikan matahari, sedangkan para nabi-nabi yang lain bagaikan nujum. Baik syams dan kawakibuha, bagaikan bintang para nabi-nabi. Sampai doanya Syekh Busiri mengatakan, ya akramal khalqi maliman aluzubi siwaka anda hululil hadithil amami. Wahai orang yang sebaik-baiknya makhluk, yang tidak ada lagi aku sandaranku ketika aku menghadapi kejadian yang besar atau problem yang besar, kecuali engkau ya Rasulullah. Ini kata Busiri bilang gitu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Coba luar biasa enggak? Apa? Kemurahannya Nabi Muhammad, keromanannya Nabi Muhammad adalah surga dan neraka dibikin dari Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, dunia dan akhirat dibikin dari Nur Muhammad. Wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Dari ilmu Nabi Muhammad lah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan Qalam. Itu menurut versi Syekh Al-Busiri. Ya. Kita yakin semuanya yang disampaikan oleh Syekh Al-Busiri kebenaran yang nyata, yaitu bahwa semua yang ada ini diciptakan oleh Nur Muhammad. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana dia akan cinta dunia? Dunia itu karena ada karena dia kok. Bagaimana Muhammad akan cinta dunia? Dunia itu ada karena oleh karena itu kita yakin Nabi Muhammad sahibus syafa'ah. Yang kita harapkan selama kita hidup di dunia banyak dosa ini. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang berdosa yang dosa besar, ketahuilah bahwa jangan putus asa. Ketahuilah bahwa dosa besar itu kalau dibandingkan dengan maghfiratullah menjadi kecil. Ya, menjadi kecil dosa itu. Dosa besar yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah jadi kecil. Jadi la taqnati min zallatin azumat. Kamu jangan putus asa dari dosa-dosa yang besar itu. Innal kaba'ira, dosa besar itu fil ghufrani kallamami. Kalau dibandingkan dengan maghfiratullah bagaikan dosa menjadi dosa kecil. Itulah sedikit tentang burdah dan sedikit tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu onta kalau diajak ke arah Riyadh ke Jeddah males, harus didorong-dorong. Tapi kalau diajak ke Madinah gak usah ditarik-tarik. Fada'jad bazimami wala tasuqha faqaiduha syauqil jaziru. Jadi gak usah ditarik-tarik onta itu kalau mau ke Madinah, dia udah rindu ingin sampai cepat langsung ke Madinah. Hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafar rakaib. Onta kalau udah capek jalannya, bacakan selawat, nanti dia akan jingkrak.
Saya ini belum tahu cara belum pernah naik kota ya. Tapi kira-kira itulah kira-kira artinya. Saya ini ganti medicine ini. Kenapa? Kenapa orang tahu sangat senang kalau diajak ke Madinah? Karena dari jauh kelihatan sekali ada kubah yang warnanya hijau. Watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayahib. Lihat, ada kubah hijau yang sangat menarik. Di dalamnya ada nabiyyun nuru yajlul ghayahib. Nabi yang cahayanya menerangi segala kegelapan di muka bumi. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Suatu ketika Gus Dur umrah, saya masih di sini bulan Ramadan. Rombongannya dengan Kiai Nur Muhammad rombongannya. Saya dari Mekah menemui Gus Dur di Madinah sini, akhirnya di Hotel Obrai. Nah, setelah taraweh masjid, Kang Said cari ulama, cari orang khawas. Saya ajak, kalau ada ulama yang jenggotnya panjang lagi ngajar kitabnya setumpuk. Ini Gus, enggak, bukan, sanes. Antar lagi ini, bukan. Ini, bukan. Yang kelihatan ulama besar itu, yang ujung-ujungnya besar. Ya, yang besar. Enggak. Ada orang Mesir, ya cuma kecil-kecil saja, serba kecil, sendirian. Lagi itikaf itu. Niki, Mas Said. Ini, Mas Said. Berhenti. Kemudian saya bisa ngomong ojo aku. Kata Gus Dur, padahal biar bisa bahasa Arab kan. Jadi saya ngomong, Assalamualaikum Syekh. Ada Raisul Jama'atul Ulama Akbar Jama'iyah Islamiyah di Indonesia. Terus katanya, Padet, ada apa? Ada apa? Ismu Abdurrahman Wahid. Terus ada apa? Biasa orang Mesir itu Sumeh, apa Sumeh itu? Iya. Biasa nama. Ini enggak ramah, Judas. Ada apa? Isfi. Ya minta doa katanya. Doa apa? Doa selamat di dunia wal akhirah kata Gus Dur. Didoakan ya nggak lama lah 2-3 menit 4 menit. Beliau si orang ini berdiri lari jalan setengah cepat menarik sajadahnya sambil mengatakan begini, ya Rob, madambi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, apa dosaku sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini? Jadi wali lagi sembunyi ketahuan. Sampai misalkan ada intel ketahuan. Kamu intel ya? Tahun berapa ya? Tahun 89. Tahun 89. Nyamar ketahuan deh. Nyamar ketahuan. Yang kita nggak nyamar. Nah, ya Alhamdulillah wali. Kita kalau bersepertak wali belum. Hampir. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kalau kata syukran wa dumtum pada berkati wan najah wallahul Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Dan siapa haji kok tidak ziarah kepadaku ke Madinah, berarti dia sombong, enggak senang aku ya. Walaupun ziarah bukan haji, ziarah bukan haji. Tapi barang siapa haji tidak ziarah faqad jafani. Insyaallah. Bukan mereka yang nggak mau ke Madinah ya. Madinah yang nggak mau terima mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya dimohonkan kepada doa kepada Habib Al-Mahbub, Habib Alwi Al-Kaf dan Habib Muhammad bin Faqih. Doa. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi Amin. 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها آمين. الأخلاق Amin. وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتمنع بها الآفات وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكلام واسترنا بين يديك يا عزيز يا حلاق. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. يا الله يا الله يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رب المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين Amin.
جئنا إلى هذا المكان المبارك. آمين. مكان حبيبك المصطفى آمين. صلى الله عليه صلى عليه وسلم. جئنا وقد أتينا وقد حججنا بيتك وقد أتينا إلى هذه الأماكن وهذه المشاعر المعظمة. اللهم يا الله يا الله فأكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين المسلمين. آمين. أكرمنا بما تكرم به أوليائك وعبادك الخلص يا رب العالمين. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وكل أوصال الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظام ثبتنا على دين الإسلام ثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله محققين بحقائقها آمنين بمقتضاها. يا الله بها يا الله بها يا الله آمين يا الله يا الله. واجعل قبورنا روض من رياض الجنة. آمين. والدينا وأحبابنا وكل أنصارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم ارزقنا الصدق والنيات والمقاصد يا رب العالمين واقبلنا بما فينا يا سميع يا مجيب يا سميع يا مجيب يا سميع يا مجيب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Betul, betul.